Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter 17 November lalu. Kebijakan ini targetkan mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp92 triliun per tahun. Dana subsidi BBM akan dialihkan ke sektor-sektor produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, kebijakan Presiden Jokowi tersebut memang kurang populer, terbukti dengan merebaknya unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk membahas kebijakan yang diambil pemerintah tersebut telah hadir di studio Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibnu Hamad dan juga Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence Bapak Sunarsip. Selamat siang Pak Sunarsip, terima kasih telah bergabung sama kami. Pak Ibnu juga selamat siang, terima kasih telah bergabung sama kami di Jurnal Siang. Saya akan langsung bertanya kepada Bapak Sunarsip. Pak Sunarsip, kita sudah mendengar ini beberapa kali mengenai kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM. Tapi mungkin Anda punya pandangan dan juga pengamatan yang lebih mendetail lagi. Ini akhirnya kenapa ini? Akhirnya BBM harus dinaikkan dan besarannya kenapa harus 2.000? Gimana Pak? Nah, kalau 2.000 pilihan besarnya 2.000 itu pilihan ya. Sebenarnya pilihannya banyak. Kalau mau di bawah 2.000 juga bisa. Tapi kan apakah itu punya dampak yang kan gini, concernnya pemerintah itu sekarang adalah sejak awal Januari 2014 itu tekanan terhadap harga minyak itu kuat, tinggi. Di pasar internasional itu harga minyak itu rata-rata bisa sampai $110 per barrel waktu itu ya, sebelum bulan Juni 2014. Tetapi menginjak Juni 2012 itu tekanan harga minyak itu melemah karena faktor ekonomi global yang tidak menentu, karena beberapa negara besar mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya seperti Cina gitu, dan termasuk juga penempuan sejumlah produksi minyak baru seperti shale gas yang di Amerika, yaitu kemudian menyebabkan pasokan minyak itu di luar itu booming. Apalagi anggota-anggota OPEC ini tidak disiplin dalam menjaga batasan produksi minyak yang ditetapkan mereka bersama, sehingga negara banyak yang overproduction lah kira-kira gitu. Itu yang menyebabkan harga minyak dunia itu sejak Juni 2014 melemah. Nah, karena ada tekanan harga minyak di awal-awal semester pertama 2012, pada saat itu sebenarnya tuntutan pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu sudah muncul. Ya, tertunda karena situasi politik waktu itu ya, Pak, ada persaingan politik dan segala macam, itu kemudian tidak dilakukan. Jadi sebenarnya pada saat ketika kebijakan kenaikan harga BBM itu sebenarnya untuk mengurangi akumulasi kerugian yang harusnya kenaikan harga BBM itu dilakukan di awal 2015, ya, sehingga tidak dilakukan pada saat itu. Nah, menjelang pemilu itu soalnya. Nah, menjelang pemilu itu. Jadi sebenarnya itu karena waktu itu kalau itu tekanan kenaikan harga tekanan subsidi BBM itu tinggi sekali gara-gara harga minyak itu tinggi. Nah, pas saat kebijakan itu diambil, memang harga minyak lagi turun, sehingga banyak orang bilang harga minyak turun kok harga BBM dinaikkan. Logiknya kan nggak masuk akal, sekilas gitu ya. Tapi kan gini, kita harus lihat akumulasi dari awal 2014 sampai sekarang. Secara akumulasi ya, APBN itu masih tekor dari sisi beban subsidi BBM yang dianggarkan oleh pemerintah dan DPR, sehingga mau nggak mau ketekoran ini harus juga ditutupin. Nah, kira-kira gitulah. Jadi nah, kalau bicara 2.000, kenapa 2.000 lah, itu pilihan. Karena kalau pilihannya cuma 1.000, apakah itu juga dampaknya signifikan? Karena gini, efek psikologis kenaikan harga itu kadang-kadang 500 sama 1.000 itu sama aja. Betul kan? 1.000 juga naiknya harganya juga sekian, 500 juga sekian sama gitu, 2.000 juga sama gitu ya. Nah, daripada sama kan ya pikirannya itu kan mending kita ambil yang ini, tapi nanti efek fiskalnya terhadap penghematan itu lebih besar. Nah, kira-kira itu, sehingga nanti ketika digunakan dana itu dipakai untuk dialihkan, katakanlah untuk tujuan stabilisasi harga. Terus kemudian penanggulangan dampak dari kenaikan harga BBM, misalnya untuk di sektor pendidikan atau segala macam itu tersedia relatif lebih besar lagi. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Baik, tapi apakah kemudian jalan yang dipilih harus menaikkan harga BBM? Tidakkah kita bisa mencari jalan lain untuk membayar ketekoran itu tadi yang sejak awal tahun itu lagi tadi, Pak Sunarsip? Anda harus tahu, pajak itu
juga nggak tercapai tahun ini, ya kan? Pajak itu nggak tercapai, tapi sehingga sumber penerimaan dividen BUMN juga nggak tercapai tahun ini, semua nggak tercapai. Nah, cuman kemudian kan, kok kalau gitu kok kenapa BBM dikorupkan? Nggak begitu, ya. Menurut saya gini, kita lihat dalam konteks yang lebih makro, ya. Efek dari harga BBM yang terlalu murah itu dampaknya kemana-mana, ya. Orang sekarang ini karena harga BBM murah, orang lebih senang pakai kendaraan pribadi, bisa motor, bisa mobil, ya kan? Terus kemudian dampaknya apa sih? Gini, sejak 2003 Indonesia itu sudah defisit neraca minyaknya, neraca minyak ya. Karena apa? Karena produksi minyak kita itu jauh di bawah konsumsi yang dibutuhkan. Ya. Sekarang ini, tahun ini sekarang kira-kira itu kita itu setiap hari membutuhkan kira-kira 1,6 juta barel per day untuk konsumsi BBM, konsumsi energi kita. Produksi kita itu hanya sekitar 800.000 barel per day. Artinya apa? Impornya aja hampir 100% sendiri. Nah, efek dari impor ini apa sih? Macam-macam. Tadi satu, subsidi BBM naik. Karena kan komponen subsidi itu kan volume plus harga. Ya kan? Kalau harga minyak itu naik, otomatis tertekan. Kebetulan harga minyaknya sekarang lagi turun. Tapi kan akumulasi kata-kata kan akumulasi tahun 2015 kan masih tinggi kan gitu kan. Nah, kedua adalah faktor volume. Nah, gitu kan. Jadi otomatis volume itu sebenarnya kalau nggak ditekan nih subsidi BBM jebol sebenarnya di 2015 ini. Di 2000 Oktober itu kita amati di Oktober November itu sebenarnya posisinya sudah mendekati limit dari budget yang sudah ditentukan oleh APBN, yaitu sekitar 46 juta barel per hari, 40 juta kiloliter per tahun 2015. Kalau nggak dinaikin, orang pada bondong-bondong tetap memposisi BBM bersubsidi jebol lah kira-kira itu. Makanya sekarang kita lihat begitu BBM bersubsidi naikin, orang kan pada lari ke Pertamax non subsidi, ya kan? Ya itu ada efek sebenarnya, ada akumulasi. Itu satu. Yang kedua adalah jadi tujuan adalah untuk menyelamatkan, untuk menjaga fiskal kita. Yang kedua sebenarnya gini, kalau impor itu kita biarkan, neraca perdagangan kita yang nggak ketolong. Ya sekarang itu sejak 2012 kita belum pernah melakukan kenaikan harga BBM kan. 2012 itu neraca perdagangan kita itu selalu negatif. Impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Kalau dicek impor, apa yang menyebabkan itu defisit? Migas. Ya, jadi migas. Nah, jadi apa kalau dampaknya kalau neraca perdagangan melemah apa? Nilai tukar rupiah kita pasti melemah. Nah, sekarang udah kelihatan. Ya, dalam 2-3 bulan, 4 bulan terakhir ini rupiah kan melemah terus. Karena memang nggak ada sentimen positif, kapan neraca perdagangan kita positif. Nah, mudah-mudahan kalau kita alihkan begitu kan orang menggunakan BBM itu kan menjadi berkurang. Kebutuhan impornya kan bisa ditekan. Nah, itu kira-kira bisa menolong lah kenaikan nilai tukar. Di segmen selanjutnya saya akan tanya kepada Pak Ibnu, lalu kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini apa yang diharapkan nih dengan pengalihan subsidi ini. Nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.